Dalam perjalanan melalui keindahan Kota Batu, mari kita memahami kota ini melalui teori basis ekonomi. Sebagai destinasi pariwisata yang terkenal, Kota Batu memiliki basis ekonomi yang kuat dalam sektor pariwisata. Namun, jangan lewatkan untuk menjelajahi potensi ekonomi lainnya, mulai dari pertanian yang subur hingga industri makanan dan minuman yang berkembang pesat. Bersama-sama, mari kita telusuri keajaiban ekonomi Kota Batu dalam video ini. Profil dari Kota Batu. Kota Batu adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, terbentuk pada tahun 2001 sebagai pecahan dari Kabupaten Malang. Kota Batu terletak 15 km sebelah barat Kota Malang, berada di jalur Malang-Kediri dan Malang-Jombang. Wilayah kota ini berada di ketinggian 680 sampai 1200 meter dari permukaan laut. Sedangkan kondisi topografi yang bergunung-gunung dan berbukit-bukit menjadikan Kota Batu bersuhu udara rata-rata 15 sampai 19 derajat Celcius. Perekonomian Kota Batu banyak ditunjang dari sektor pariwisata dan pertanian. Letak Kota Batu yang berada di wilayah pegunungan dan pembangunan pariwisata yang sangat pesat membuat sebagian besar pertumbuhan PDB Kota Batu ditunjang dari sektor ini. Di bagian pertanian, Batu merupakan salah satu daerah penghasil apel terbesar di Indonesia yang membuat dijuluki sebagai Kota Apel. Sekian, terima kasih. Potensi ekonomi Kota Batu. Dalam teori basis ekonomi, analisis potensi ekonomi Kota Batu dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, sektor basis. Sektor basis ekonomi Kota Batu adalah sektor pertanian, khususnya produksi buah-buahan dan sayuran. Keunggulan komparatif yang dimiliki oleh Kota Batu dalam sektor pertanian membuatnya menjadi basis ekonomi utama yang menyediakan produk unggulan yang dapat dijual ke luar daerah. Yang kedua, sektor non-basis. Sektor non-basis ekonomi Kota Batu dapat mencakup sektor-sektor lain seperti pariwisata, industri pengolahan, dan jasa. Meskipun tidak menjadi fokus utama, sektor-sektor ini dapat berkembang sebagai pelengkap ekonomi Kota Batu, terutama dengan memanfaatkan hasil-hasil dari sektor basis. Yang ketiga, dampak eksternal. Pertumbuhan sektor basis, yaitu pertanian, akan memberikan dampak eksternal positif pada sektor-sektor non-basis. Misalnya, pertumbuhan produksi buah-buahan dan sayuran akan meningkatkan permintaan akan industri pengolahan makanan dan minuman, serta memperluas pasar pariwisata melalui promosi produk-produk lokal. Yang selanjutnya, pendapatan dan lapangan kerja. Sektor basis ekonomi yang merupakan sektor pertanian di Kota Batu akan menjadi sumber utama pendapatan dan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh sektor basis akan menciptakan multiplier effect yang menguntungkan sektor-sektor lainnya. Dan yang terakhir adalah pembangunan infrastruktur. Pengembangan infrastruktur yang mendukung sektor basis seperti irigasi, transportasi, dan pasar akan menjadi kunci dalam memaksimalkan potensi ekonomi Kota Batu dalam sektor pertanian dan memperluas jangkauan pasar bagi produk-produknya. Dengan memahami dan memanfaatkan prinsip-prinsip teori basis ekonomi, Kota Batu dapat mengoptimalkan potensi ekonominya.
mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor non-basis, dan memperkuat fondasi ekonomi yang berkelanjutan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Selanjutnya adalah analisa potensi ekonomi Kota Batu. Dalam teori basis ekonomi, analisis potensi ekonomi Kota Batu dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, sektor basis. Sektor basis ekonomi Kota Batu adalah sektor pertanian, khususnya produksi buah-buahan dan sayuran. Keunggulan komparatif yang dimiliki oleh Kota Batu dalam sektor pertanian membuatnya menjadi basis ekonomi utama yang menyediakan produk unggulan yang dapat dijual ke luar daerah. Yang kedua, sektor non-basis. Sektor non-basis ekonomi Kota Batu dapat mencakup sektor-sektor lain seperti pariwisata, industri pengolahan, dan jasa. Meskipun tidak menjadi fokus utama, sektor-sektor ini dapat berkembang sebagai pelengkap ekonomi Kota Batu, terutama dengan memanfaatkan hasil-hasil dari sektor basis. Yang ketiga, dampak eksternal. Pertumbuhan sektor basis, yaitu pertanian, akan memberikan dampak eksternal positif pada sektor-sektor non-basis. Misalnya, pertumbuhan produksi buah-buahan dan sayuran akan meningkatkan permintaan akan industri pengolahan makanan dan minuman, serta memperluas pasar pariwisata melalui promosi produk-produk lokal. Yang selanjutnya, pendapatan dan lapangan kerja. Sektor basis ekonomi yang merupakan sektor pertanian di Kota Batu akan menjadi sumber utama pendapatan dan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh sektor basis akan menciptakan multiplier effect yang menguntungkan sektor-sektor lainnya. Dan yang terakhir adalah pembangunan infrastruktur. Pengembangan infrastruktur yang mendukung sektor basis seperti irigasi, transportasi, dan pasar akan menjadi kunci dalam memaksimalkan potensi ekonomi Kota Batu dalam sektor pertanian dan memperluas jangkauan pasar bagi produk-produknya. Dengan memahami dan memanfaatkan prinsip-prinsip teori basis ekonomi, Kota Batu dapat mengoptimalkan potensi ekonominya, mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor non-basis, dan memperkuat fondasi ekonomi yang berkelanjutan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.